one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak David Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 4 kelas 4E akan mempresentasikan proyek dengan judul Eksplorasi Kedudukan Garis dan Lingkaran dari tidak berpotongan menuju bersinggungan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fajar Yunianto, Fani Alayasyaf, Hasbika Rubiski, dan Ulfi Nurazza Sofiani. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana hubungan antara garis dan lingkaran dapat dianalisis serta bagaimana perubahan kecil pada parameter dapat mengubah kedudukannya. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, dasar teori yang digunakan dalam analisis. Yang ketiga, rancangan awal garis dan lingkaran yang tidak berpotongan. Yang keempat, strategi perubahan agar menjadi bersinggungan. Yang kelima, perbandingan serta kesimpulan. Dengan alur ini, kami berharap pembahasan dapat tersampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Pada bagian pendahuluan, kami merumuskan beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang garis dan lingkaran yang tidak berpotongan. Yang kedua, bagaimana mengubah parameter sekecil mungkin agar keduanya menjadi bersinggungan. Yang ketiga, strategi mana yang paling efisien secara geometri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan konsep jarak titik ke garis atau rumus HIS, serta analisis secara aljabar dan geometris. Selain itu, tujuan dari proyek ini adalah merancang posisi awal garis dan lingkaran, menentukan perubahan parameter terkecil, membandingkan dua strategi perubahan, dan membuktikan kondisi bersinggungan secara sistematis. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita harus lihat dulu dari dasar teorinya. Pertama, kita harus mengingat terlebih dahulu persamaan dari lingkaran. Jika pusatnya di titik P A, B, maka rumusnya yakni X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau pusatnya tepat di titik asal atau pada titik 0,0, maka rumusnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, untuk menentukan apakah sebuah garis itu memotong, menyinggung, atau bahkan tidak berpotongan sama sekali dengan lingkaran, kita dapat menggunakan rumus jarak titik ke garis atau sering disebut dengan rumus HES. Nah, rumus dari garis itu kan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka D yaitu panjang AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari hasil jarak atau D ini kita bisa bandingkan dengan jari-jari atau R pada lingkarannya. Nah, selanjutnya terdapat 3 syarat kedudukan garis terhadap lingkaran. Syarat pertama yaitu jika jaraknya lebih besar dari jari-jari atau D lebih besar dari R, berarti garisnya tidak berpotongan. Kemudian syarat kedua yakni jika jaraknya sama dengan jari-jari atau D sama dengan R, maka garisnya bersinggungan. Dan syarat yang ketiga yakni jika jaraknya lebih kecil dari jari-jari atau D lebih kecil dari R, maka garisnya berpotongan di dua titik. Nah, kemudian selain menggunakan rumus jarak tadi, kita juga dapat membuktikannya menggunakan diskriminan. Nah, untuk caranya yakni kita dapat mensubstitusikan atau memasukkan persamaan garis yakni Y sama dengan MX plus K ke dalam persamaan lingkaran yakni X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu yakni X kuadrat ditambah MX plus K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah disederhanakan, kita dapatkan persamaan yang baru yakni 1 ditambah M kuadrat
X kuadrat ditambah 2MX ditambah K kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Dari situ kita hitung diskriminan atau D-nya menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, atau kalau dimasukkan angkanya yang tadi menjadi D sama dengan 2MK kuadrat dikurang 4 dikali 1 tambah M kuadrat dikali K kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, hasil dari penyederhanaan tadi itu yakni K kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk diskriminan ini tidak jauh beda syaratnya dengan menggunakan rumus jarak tadi, yakni terdapat 3 syarat. Syarat pertama yaitu jika D sama dengan 0, itu tandanya garisnya menyinggung lingkaran, cuma 1 titik sentuhnya. Nah, kalau syarat yang kedua, jika D lebih besar dari 0, maka berpotongan di 2 titik. Nah, untuk syarat yang ketiga yakni jika D lebih kecil dari 0, maka tidak berpotongan sama sekali. Nah, hasilnya itu akan sama jika kita menggunakan rumus jarak maupun rumus diskriminan ini. Jadi ya sama saja, boleh kita menggunakan rumus jarak maupun rumus diskriminan ini. Nah, slide selanjutnya ini ada contoh untuk kasus garis dan lingkaran yang tidak berpotongan. Nah, di sini diketahui lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5, yang berarti pusatnya di titik 0,0 dan jari-jarinya R sama dengan 5. Nah, untuk garisnya itu 3X plus 4 yang jadi 5 sama dengan 5. Nah, barulah kita hitung. Nah, untuk yang pertama kita hitung dulu nih jarak dari pusat ke garisnya menggunakan rumus S yang sudah kita bahas tadi. Yakni rumusnya itu D sama dengan banyak AX1 tambah B1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena pusatnya di titik 0,0, maka X1 nya sama dengan 0 dan Y1 nya sama dengan 0, dan nilai A nya sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 35. Nilai A, B, dan C nya didapat dari persamaan ya. Nah, kemudian kita tinggal mensubstitusikan angka-angkanya. Ini jadi D sama dengan 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 dikurang 35 per akar 3 kuadrat tambah B kuadrat. Nah, lalu kita hitung seluruhnya yang menjadi min 35 per 9 akar 9 tambah 16, jadi sama dengan 35 per akar 25 sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. Nah, jadi sekarang kita bandingkan yakni jaraknya D sama dengan 7 dan tadi jari-jarinya R sama dengan 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa D itu lebih besar daripada R, atau 7 kan lebih besar dari 5 ya. Nah, maka kesimpulannya garis ini tidak akan pernah bertemu atau memotong lingkarannya seperti yang terlihat juga di gambarnya yang ini kan, yang di GeoGebra ini. Nah, garisnya itu ada di luar lingkaran. Untuk visualnya bisa dilihat di GeoGebra ini. Kita sudah mencobanya di GeoGebra dan hasilnya memang tidak bertemu. Baik, selanjutnya ada strategi di sini. Nah, sebelum membahas mengenai strategi, saya mempunyai alur dalam pengerjaannya. Jadi, menurut saya, dalam memecahkan masalah apapun, kita harus mengenali dan memahami tujuannya itu apa, gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu dan pahami caranya untuk menempuh atau mencapai tujuan itu bagaimana. Nah, dari presentasi ini, saya mengenali dan memahami bahwasanya tujuan dari presentasi ini adalah itu kita merancang sebuah persamaan, seperti persamaan garis gitu ya. Kemudian kita juga merancang persamaan lingkaran, berarti nanti akan ada lingkaran dan garis. Kemudian
lingkaran garis ini awalnya itu tidak berpotongan gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini garisnya, di lingkarannya gitu ya. Itu tidak berpotongan awalnya. Kemudian gimana caranya agar garis dan lingkarannya ini berpotongan, menyinggung gitu ya. Garis dan lingkaran ini menyinggung, entah garisnya di sini nih, gimana caranya gitu kan. Nah, eh, caranya itu ada dua nih. Cara yang pertama atau cara strategi A itu adalah menggeser garisnya atau mengubah konstanta C-nya, atau juga bisa diartikan sebagai mengubah persamaan garisnya gitu kan, karena konstanta C-nya berubah. Nah, ini pertahankan gradien garis, maka geser garis mendekati lingkaran dengan mengubah nilai C. Oke, nah ini ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Ada 3 hal di sini, ada syarat persinggungannya gitu ya. Kemudian garis singgung baru dan menentukan titik singgungnya. Kemudian saya juga akan membahas proses mencapai bagaimana garis dan lingkaran itu yang awalnya tidak berpotongan menjadi sebuah lingkaran dan bukan sebuah ya, menjadi lingkaran dan garis yang bersinggungan itu gimana. Nah, ini saya akan menjelaskan secara analitis. Cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah kita mengenali syarat persinggungan pada strategi A-nya gitu ya. Nah, diberikan di awal itu garis G-nya adalah 3X tambah 4Y dikurangi 35 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah garis G aksen gitu ya. G aksen itu berarti garis baru setelah garis yang pertama tadi yang negatif 35. Ini G aksen artinya garis yang baru. Kurang C, artinya C-nya itu kita belum nemu nih. Kita cari dulu nih C-nya gitu ya. Persinggungan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat dari mana? Ya dari langkah yang pertama ya, yang tidak berpotongan itu, di mana kita mengambil sebuah lingkaran gitu ya, yang berpusat di titik 0,0, kemudian sebuah garis ini yang konstantanya awalnya 35 gitu ya. Nah, menggunakan rumus jarak antara garis dan lingkaran gitu ya. Rumusnya adalah, kalau lebih lengkap lagi, ini ada AX 0 tambah BY 0 tambah C gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini kenapa negatif? Karena di persamaan ini negatif, jadi lebih memberatkan negatif gitu ya. Ini 0 kenapa? Karena titik pusatnya di O atau titik asal yang berkoordinat 0,0. Jadi 3 ya, ini A-nya koefisien dari X, ini B koefisien dari Y, kemudian ini C atau konstantanya. Kemudian karena 3 dikali 0 dan 4 dikali 0 itu 0, maka di sini hasilnya adalah negatif C. Kemudian ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, ini kan 9 tambah 16, akar 25, hasilnya adalah 5. Kemudian ini dikali silang ya, 5 kali 5, ini negatif C dikali negatif C atau mutlak dari negatif kan positif ya, 5/1 ini, berarti negatif C dikali 1 gitu ya, hasilnya adalah di sini, negatif C sama dengan 5 kali 5, atau sama dengan 25, atau juga C sama dengan 25. Nah, garis awal memiliki C-nya atau konstantanya itu adalah 35. Nah, nilai C yang dibutuhkan adalah 25, sehingga delta C. Delta itu apa? Delta itu perubahan. Yang awalnya 35 menjadi 25 tuh selisihnya berapa? Itu adalah perubahan. 35 dikurangi 25, hasilnya adalah 10. Nah, ini deltanya atau perubahannya, selisihnya itu 10. Kemudian ada yang kedua, langkah kedua adalah persamaan garis singgung baru gitu ya. Setelah kita menentukan atau mengenali syarat persinggungan pada pada strategi persamaan garis singgung baru nih yang kedua. Jadi setelah memperoleh nilai C gitu ya, dengan C yang baru adalah bernilai 25, kemudian persamaan garisnya menjadi ya ini G aksen titik 2 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0 ya.
Ini G aksen tuh garis yang baru maksudnya. Kemudian diceklah, diperiksalah. Ya. Ini 3 kali 0, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini 0 karena titik pusatnya adalah 0,0 gitu ya. 3 kali 0 tambah 4 kali 0 kan 0 tambah 0 ya. Ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Memang rumusnya ini AX tambah BY tambah C gitu ya. Dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4 gitu ya. Ini 9, 3 kuadrat bernilai 9 ditambah 4 kuadrat bernilai 16. Ini 0, negatif 25, ini akar 25 ya. Kemudian akar 25 itu bernilai 5, ini jadi negatif 25. Nah, karena ini mutlak, jadi ini mau negatif mau positif, ya hasilnya tetap positif. 25 bagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, dengan mengubah persamaan garisnya, yang semulanya adalah 3x tambah 4y kurang 35 sama dengan 0, kemudian didapati C baru gitu ya, dengan nilainya 25, kemudian setelah dicek lagi, ya beneran gitu loh, D-nya, jarak titik ke lingkarannya, ya 5 juga gitu. Berarti ini, D-nya sama dengan 5, dan 5 itu juga sama dengan panjang titik pusat ke tepi lingkaran atau jari-jari R ya. Nah, karena memenuhi tadi gitu ya, berarti R sama dengan D itu ya garisnya bersinggungan. Kemudian sebelum langkah ke situ, kita juga ada langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik singgungnya. Ya, dari garis G aksen 3x tambah 4y sama dengan 25, diperoleh x gitu ya. Ini gimana kok jadi begini gitu. Ini sebenarnya dipindah ruaskan gitu ya. Jadi menyisakan variabel x di salah satu sisi gitu ya. Ini di sisi kiri. Gimana caranya? Ini ya kita tinggal ini 4y dipindah ruaskan jadi negatif 4y. Atau dalam lebih formalnya lagi, kita mengurangkan 4y di kedua ruas. Jadilah 25 kurang 4y. Kemudian ini kok kenapa dibagi 3? Karena kedua ruas sama-sama dibagi 3. Jadi ini 3 per 3 gitu kan jadi 1, jadi x aja. Kemudian 3 juga di sisi kanan. Jadi x sama dengan kurung buka 25 kurang 4y, kurung tutup per 3. Nah, substitusikan ke x kuadrat, tambah y kuadrat sama dengan 25 nih. Nah, ini kan x kan kita udah manipulasi aljabar ya. Nilai x-nya itu kan 25 kurang 4y per 3. Itu kita substitusikan nih ke persamaan lingkaran ya, yang awal, yang jari-jarinya 5 gitu ya. Jadi 25 kurang 4y per 3 dikuadratkan tambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini kita bisa kuadratkan ya. Jadi 25 kuadrat hasilnya 625 ya. Kemudian ini kok 200 dari mana? 25 dikurangi 4 berapa? 100. 100 dikurangi dikali 2 itu 200 ya. Jadi ini negatif 200y. Kemudian 16y kuadrat itu dari negatif 4y kuadrat. Jadi negatif 4 dikuadratin hasilnya adalah 16 gitu ya. Kemudian y kuadrat ya y kuadrat dibagi 3 kuadrat 9 kan, tambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini 625 masih tetap kurang 200y tambah 16y kuadrat tambah 9y kuadrat. Nah, ini gimana kok bisa begini? Nah, ini secara tidak langsung prosesnya adalah membagi kedua ruas dengan 9 gitu ya. Jadi ininya ya ini ya 9 dicoret gitu kan. Ini dikali 9 jadi 9y dan ini jadi 225 karena 25 dikali 9. Hasilnya adalah 225. Kemudian kita bisa polinomialkan kan ini ya, yang berderajat paling tinggi kita kedepankan supaya urut gitu ya. Jadi 25y kuadrat ini karena 16 tambah 9 25y kuadrat kurang 200y tetap ini jadi 400 ya. Karena 625 dikurangi 225 ini pindah ruas ke kiri jadi tambah 400 sama dengan 0.
Kemudian ini kok bisa jadi Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 0? Karena kedua ruas kedua ruas dibagi dengan 25. Jadi ini dibagi 25 jadi Y kuadrat, ini dibagi 25 jadi 8 gitu kan. Ini dibagi 25 jadi 400 gitu kan. Kemudian bentuk lainnya adalah menjadi Y kurang 4 dikali Y kurang 4 sama dengan 0. Ya ini ya. Salah satu caranya yang lebih umum lagi itu adalah nilai apa gitu ya yang dikali dua bilangan apa yang dikali itu hasilnya 16 dan ditambah hasilnya adalah negatif 8 gitu. Berarti kan ini negatif 4 sama negatif 4. Ketika negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif 16. Kemudian negatif 4 dikurangi 4 hasilnya negatif 8. Benar ya? Jadi 0. Atau juga bisa berbentuk seperti ini. Y kurang 4 kuadrat sama dengan 0. Jadi Y-nya yang memenuhi persamaan ini adalah Y sama dengan 4. Nah, dari Y sama dengan 4 ini, itu kita substitusikan nih ke persamaan X sama dengan 25 kurang 4Y gitu ya. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 4 yang diperoleh tadi ke persamaan ini nih. Jadi 25 kurang 4Y per 3 sama dengan 25 kurang 4 kali 4 per 3 sama dengan 25 kurang 16 gitu ya. Karena 4 kali 4 16 dibagi dengan 3. Kemudian sama dengan 25 kurang 16 berapa? 9 ya. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian ada langkah penting lainnya itu adalah diskriminan persamaan kuadrat ini untuk memverifikasi bahwa D-nya bernilai 0 gitu ya. Apakah bernilai 0? Kalau bernilai 0 itu membuktikan bahwa antara lingkaran dan sebuah gradien garis yang baru itu bersinggungan gitu ya. Jadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ini rumusnya ya. Ini kita substitusiin saja. B kuadratnya adalah negatif 200 gitu ya. Ini B-nya. Kemudian kurang 4. A-nya adalah 25 dikali C gitu ya. C-nya adalah 400. Dia hasilnya adalah sini 40.000 dikurangi 40.000 sama dengan 0. Nah, kemudian titik singgung strategi ini adalah 3,4 gitu ya. 3,4 dari mana? Ini ya. Ini kan nilai X-nya nih. Ini kan X sama dengan Y-nya udah didapatkan duluan. Nah, kalau udah dapat Y-nya, kita substitusikan ke persamaan ini. Y-nya 4, X-nya 3. Jadi titik potong antara garis yang baru dengan lingkaran adalah 3,4. Dan nilai D-nya itu benar ya, sama dengan 0. Ini membuktikan bahwasanya antara persamaan garis yang baru yaitu 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0 dan lingkaran yang tetap dari awal yang bertitik pusat 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 itu bersinggungan gitu ya. Dan gambarnya itu seperti ini ya. Kita tadi mempunyai garis awalnya ini ya, yang biru ini. Kemudian lingkaran ya, berdiri dari 5, ini lingkarannya. Nah, kemudian menggunakan langkah pertama, itu didapati bahwa C-nya itu 25 dan langkah kedua itu dapati juga bahwasanya ketika C-nya bernilai 25 gitu ya, maka akan menghasilkan jarak antara garis dan lingkaran 5 juga. Dan 5 itu adalah jari-jari dan sama dengan juga D gitu ya. D itu apa? Jarak antara garis dan lingkaran. Karena D sama dengan R dan ini jelas bersinggungan, maka ini terbukti menggunakan strategi A atau strategi yang pertama. Baik, selanjutnya adapun strategi yang kedua atau strategi B gitu ya, untuk mencapai pembuktian bahwasanya ada sebuah lingkaran, kemudian ada garis yang awalnya tidak berpotongan, itu dibuktikan bagaimana caranya supaya bisa bersinggungan gitu ya antara lingkaran dan garisnya.
Nah, salah satu caranya atau strategi yang kedua ini adalah dengan menaikkan nilai jari-jari lingkarannya gitu ya. Jadi persamaan garisnya itu tetap gitu ya. Yang berubah adalah nilai jari-jari lingkarannya. Jadi diameternya semakin panjang atau nilai R-nya semakin panjang juga. Nah, ini langkahnya ada 3 gitu ya. Ada syarat persinggungannya harus terpenuhi, kemudian garis singgungnya itu baru harus diverifikasi juga nih hasilnya beneran D sama dengan 7 sama dengan R gitu ya. Menentukan titik singgungnya gitu ya. Menggunakan rumus kaki tegak lurus. Ini rumus diturunkan dari persamaan normal Hess. Baik, saya lanjutkan dan membahas mengenai strategi B ini secara analitis gitu ya. Syarat pertama tadi yang harus dipenuhi adalah syarat persinggungan pada strategi B ya. Di lingkaran mempunyai persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu bersinggungan dengan sebuah garis 3X tambah 4Y kurang 35 sama dengan 0. Jika R-nya sama dengan D dan D sama dengan 7, maka R kuadratnya 49. Kemudian perubahan jari-jari lingkarannya berarti kan ini tujuannya 7 dikurangi dengan jari-jari sebelumnya 5. Jadi besar perubahannya adalah 2. 7 kurang 5 sama dengan 2. Kemudian langkah kedua yaitu persamaan lingkaran baru. Ya, ini lingkaran yang pertama ya. R-nya adalah 5, berarti R kuadratnya 25 nih, lingkaran yang awal. Kalau L aksen, ini lingkarannya baru. Karena kita menaikkan nilai jari-jari. Ya. Jadi persamaan yang baru adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Ini artinya lingkarannya ada di pusat 0,0 ya, atau di titik pusat dengan jari-jari 7. Ini R kuadrat ya, R kuadrat sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Ini ya, 7. Kemudian kita cek nih, benarkah hasilnya 7 gitu ya. Ini menggunakan rumus ini ya. AX 0 tambah BY 0 tambah C dikurangi akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Itu adalah jarak antara titik ke garis gitu ya. Atau titik ke sebuah garis gitu ya. Nah, kemudian didapati karena ini 3 itu diperoleh dari koefisien dari X gitu ya, atau A ini AX, X0 nya kan 0, ini BY atau BY ya, Y nya kan 0 gitu ya, karena pusatnya 0,0 kan. Kemudian 4 itu diperoleh dari ini B ya, koefisien dari Y, kemudian ini negatif 35 adalah ya konstantanya gitu kan. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 3 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0 ya, kurang 35. Ini akar 3 kuadrat bernilai 9 tambah 4 kuadrat bernilai 16. Kemudian sama dengan mutlak negatif 35 per akar 25. Nah ini mutlak negatif ya, mutlak tetap ya hasilnya positif. Kemudian nilai dari akar 25 adalah 5. 35 dibagi 5 adalah 7. Karena D bernilai 7, ya, dan 7 bernilai R, jelas D sama dengan R gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada menentukan titik singgung pada kaki tegak lurus dari pusat O-nya gitu ya, ke garis 3X tambah 4Y kurang 35 sama dengan 0. Titik ini diperoleh dari, nah T ini, T negatif A kali C dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang bla 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 gitu ya, negatif B kali C per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah rumus kaki tegak lurus dari pusat 0,0 gitu ya. Ini rumus diturunkan dari persamaan normal Hess. Nah, kita substitusikan saja nih. Ini A-nya ya, koefisien dari X, ini B, koefisien dari Y gitu ya. Kemudian ini negatif 35 adalah C-nya gitu ya. Ini negatif A kali C gitu ya. Negatif 1 dikali A, negatif 1-nya kan negatif 1, A-nya negatif 3, berarti negatif 3 di sini.
kemudian dikali dengan C. C-nya negatif 35 per A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 3 kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kan 9 tambah 16 ya. Ini 25 gitu ya. Kemudian negatif B kali C. Negatif B-nya adalah negatif 1 dikali 4. Ya negatif 4 gitu kan. Kali C. Negatif C-nya adalah negatif C-nya. C-nya adalah negatif 35 gitu kan. Per sama seperti tadi 3 kuadrat tambah B kuadrat. 4 kuadrat. 9 tambah 16 yaitu 25. Nah, diperolehlah gitu ya. 3 negatif 3 dikali negatif 35 hasilnya adalah berapa tuh? 105. Kemudian negatif 4 kali negatif 35 adalah 140. Penyebutnya sama ya, 25. Kemudian kita bagi dengan 5 nih di sini. Jadi 105 dibagi 25 hasilnya 21. 140 dibagi dengan, bukan dibagi 25 deh, dibagi 5 gitu ya. 105 dibagi 5 21, 140 dibagi 5 adalah 28. Ini 5 kenapa? Ya dari 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 gitu ya. Atau bentuk, ini kan bentuk pecahan. Bentuk desimalnya adalah ya ini 4,2, titik koma 5,6. Ini adalah koordinat titik singgungnya gitu ya. Kemudian kita verifikasi nih menggunakan ini ya, persamaan lingkaran ya. X-nya 4,2 kuadrat, kemudian tambah 5,6 kuadrat, didapati 4,2 kuadrat ini hasilnya 17,64, tambah 5,6 kuadrat hasilnya 31,36. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 49 ya, dan 49 adalah betul. Dari sini nih, R kuadrat 49. Terbukti gitu ya, bahwa titik singgungnya adalah berkoordinat 4,2 dan nilai koordinatnya adalah 5,6. Kemudian kita juga bisa memverifikasinya melalui ini ya, persamaan melalui garis gitu ya, titik singgung pada garisnya. Ya tadi kita udah dapat koordinatnya X gitu ya, koordinat X dan Y-nya 3 dikali koordinat X 4,2 tambah 4 kali Y, Y-nya 5,6 kurang 35. Ini berarti nilainya 12,6 tambah apa nih, 22,4 gitu ya. Ini kalau dijumlahkan berarti 23 tambah 12 berapa? 35 ya, dikurangi 35 sama dengan 0. Ini terbukti ya, dengan memverifikasi titik singgung pada lingkarannya, persamaan lingkaran dan pada garisnya gitu ya. Terbukti gitu, memenuhi koordinat ini. Berarti benar kan? Titik singgung pada strategi B ini dengan koordinat 4,2 dan 5,6 dan nilai diskriminannya juga 0 gitu ya. Berarti terbukti antara garis dan lingkaran dengan jari-jari yang baru dengan menaikkan nilai R-nya itu bersinggungan. Nah, secara geometris seperti ini, kita awalnya diberikan sebuah persamaan lingkaran gitu ya, dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, artinya R-nya itu sepanjang 5 nih, 0 ke sini ya, ini kan 4, ini 5, tengah-tengah dari antara 4 dan 6 kan, 5 kan. Jadi R-nya 5, ini adalah lingkaran yang awal, teman-teman. Kemudian kita juga punya garis tadi awalnya ya, yang 3X tambah 4Y kurang 35, ini ya garisnya ya. Garis nih, bentuk analitisnya seperti itu, 3X tambah 4Y kurang 35 sama dengan 0. Ya. Kemudian, gimana caranya supaya yang awalnya berpotongan nih, kalau nggak ada lingkaran yang lebih besar ini, itu kan berarti berpotongan ya, belum nyampe gitu, belum bersentuhan gitu kan. Nah ini, strategi B ini, kita menaikkan nilai jari-jarinya. Jadi, akan membentuk sebuah lingkaran baru dengan nilai jari-jari R. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu tadi ya, kita harus buktikan nih, harus sama ya kan. Cara apa ya, kita cari-cari nih, saya masukkan R kuadrat 49, bisa gitu kan. Jadi benar, D-nya sama dengan 7 dan 7 itu adalah R ya, atau
jari-jari dari lingkaran yang baru. Gitu ya. Karena D sama dengan 7 dan 7 sama dengan R, berarti D sama dengan R. Nah, kalau D sama dengan R, pada kedudukan garis pada lingkaran, itu berarti bahwasanya antara garis dan lingkarannya adalah bersinggungan gitu ya. Dan ini terbukti dengan tujuan kita ya, bahwa sebuah garis dan lingkarannya itu terbukti bersinggungan. Sebelum kita masuk ke solusi, kita harus memahami akar masalahnya terlebih dahulu. Di ilustrasi satu ini, kita menyajikan kondisi awal antara lingkaran L dan garis G. Pertama, kita punya lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 yang memiliki jari-jari yaitu 5. Kemudian kita memiliki garis G dengan persamaan 3X ditambah 4Y dikurangi 35 sama dengan 0. Secara visual, kita bisa lihat bahwa garis ini berada di luar lingkaran. Untuk membuktikannya secara analitis, kita harus menentukan dulu titik terdekat atau closest point dari pusat ke garis G. Melalui persamaan nomor hash, kita dapat menghitung jarak dari titik pusat 0,0 ke titik terdekat tersebut dan kita mendapatkan nilai D sama dengan 7. Karena nilai jarak pusat D sama dengan 7 lebih besar dari jari-jari yaitu 5, maka secara geometris terdapat celah kosong sebesar delta sama dengan 2 satuan. Jadi statusnya ini tidak berpotongan. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana cara menutup celah delta sama dengan 2 satuan ini agar tercapai kondisi bersinggungan. Mari kita lihat transformasinya di ilustrasi selanjutnya. Kita mengetahui adanya celah delta sama dengan 2. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menutupnya. Di ilustrasi 2 atau strategi A, kita memanipulasi parameter garisnya. Kita mengubah konstanta C dari 35 menjadi 25. Secara analitis, perubahan delta C sama dengan 10 ini, jika dinormalisasi dengan koefisien garis, setara dengan pergeseran garis sejauh 2 satuan mendekati pusat. Kita bisa lihat sekarang garisnya menyinggung lingkaran. Melalui intersect, kita dapat melihat satu titik singgung di T sama dengan 3,4. Secara aljabar, munculnya titik tunggal ini membuktikan bahwa nilai diskriminan sama dengan 0, sehingga syarat bersinggungan terpenuhi. Selanjutnya pada ilustrasi 3, kita menggunakan strategi yang berbeda, yaitu melakukan ekspansi pada lingkaran. Kita memperbesar jari-jari secara presisi dari 5 ke 7, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Begitu garis awal kita munculkan kembali, lingkaran yang sudah membesar ini tepat menjemput garis tersebut. Secara analitis, penambahan delta R sama dengan 2 ini dapat mengubah parameter tunggal yang paling minimal karena nilainya tepat menutup celah geometris delta yang kita temukan di awal. Kita dapat menggunakan fitur intersect mengkonfirmasi titik singgung di T yaitu 4,2, 5,6. Hal ini membuktikan konsistensi antara pendekatan jarak D sama dengan R dan pendekatan aljabar melalui nilai diskriminan. Selanjutnya ada perbandingan dan interpretasi geometris. Memasuki tahap akhir, mari kita bedah sisi analitis mengapa strategi B adalah solusi paling optimal dibanding strategi A. Yang pertama yaitu ada interpretasi celah geometris. Sejak awal analisis kita menemukan selisih krisis sebesar delta sama dengan 2 satuan. Ini mempresentasikan jarak kosong yang memisahkan garis dari tepi lingkaran. Yang kedua yaitu ada analisis strategi A.
Pada strategi ini, kita manipulasi konstanta garis sebesar delta C sama dengan 10. Secara analitis, perubahan ini harus dinormalisasi dengan koefisien garis melalui pembagian 10 dibagi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yang hasilnya setara dengan pergeseran ortogonal sejauh 2 satuan. Artinya, kita menggerakkan posisi garis untuk menutup celah delta. Yang terakhir ada analisis strategi B. Namun pada strategi B, kita hanya mengubah parameter tunggal, yaitu jari-jari. Penambahan delta R sama dengan 2 secara langsung menutup celah geometris tanpa mengubah posisi garis maupun gradiennya. Inilah mengapa strategi B disebut sebagai perubahan terkecil secara geometris. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai konklusi dari seluruh rangkaian proyek ini, kelompok 4 menyimpulkan 5 poin utama. Yang pertama yaitu ada validasi kondisi awal. Berdasarkan persamaan normal Hess, garis G dan lingkaran L terbukti tidak berpotongan karena jarak pusat D sama dengan 7, melampaui jari-jari yaitu sama dengan 5. Yang kedua, keberhasilan transformasi. Baik strategi A maupun strategi B berhasil membawa sistem ke kondisi bersinggungan, masing-masing di titik T sama dengan 3,4 dan T yaitu 4,2, 5,6. Yang ketiga ada efisiensi parameter. Strategi B dengan jari-jari R sama dengan 7 dinyatakan sebagai solusi paling efisien karena perubahannya tepat bernilai delta sama dengan D dikurangi R. Korelasi aljabar geometris. Melalui perhitungan diskriminan, diperoleh nilai D sama dengan 0, yang secara konsisten membuktikan bahwa syarat garis bersinggungan terpenuhi secara aljabar. Yang keempat ada korelasi aljabar geometris. Yang keempat, korelasi aljabar geometris. Melalui perhitungan diskriminan diperoleh nilai D sama dengan 0, yang secara konsisten membuktikan bahwa syarat garis singgung terpenuhi secara aljabar. Lalu yang terakhir, kesimpulan akhir, optimalitas dalam geometri analitik tercapai ketika perubahan dilakukan pada parameter yang paling dekat dengan selisih geometris awal. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kami harap analisis ini memberikan perspektif baru mengenai optimasi jarak pada bidang kartesius.